Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, pada kurikulum teknik Anda akan banyak menemukan mata kuliah yang sifatnya itu berat, seperti kalkulus atau matematika, kemudian mata kuliah teknik dan mata kuliah sains. Dan sangat sedikit mata kuliah yang sifatnya itu ringan ya, seperti mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau mata kuliah humaniora. Nah, pada kurikulum teknik banyak mata kuliah itu menitik beratkan kepada mata kuliah yang sifatnya berat. Nah, sehingga mahasiswa akan beranggapan bahwasanya mata kuliah yang ringan itu tidaklah penting. Nah, pada kenyataannya engineer itu banyak meluangkan waktu di lapangan dengan menggunakan komunikasi secara tulisan maupun secara lisan. Nah, pada kenyataannya berdasarkan hasil survei dari beberapa engineer bahwasanya sekitar 80% waktu mereka itu digunakan untuk komunikasi, baik itu secara tulisan maupun lisan. Sehingga soft skill ini akan menunjang pada karir Anda. Nah, untuk itu pada pekan ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi teknik bagian 1. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan materinya. Baik, berdasarkan survei terbaru dari beberapa perusahaan itu dijumpai pertanyaan sebagai berikut. Keterampilan apakah yang kurang pada lulusan teknik akhir-akhir ini? Nah, jawaban pertama yang muncul adalah sarjana teknik atau seorang insinyur itu kurang dalam hal keterampilan komunikasi. Dikarenakan perusahaan itu merupakan kumpulan individu yang bekerja demi tujuan bersama. Keterampilan komunikasi yang baik itu sangatlah penting dan begitu berharga. Nah, di kampus tujuan Anda haruslah mengembangkan serangkaian keterampilan yang akan memampukan Anda itu menjadi seorang sarjana teknik di lapangan yang berhasil tentunya. Mengasah kemampuan komunikasi itu sangatlah penting untuk mencapai tujuan itu. Kerjakan setiap esai atau tugas atau laporan dan presentasi lisan secara serius. Nah, pada saat ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menjadi seorang presenter yang baik. Nah, tahap pertama adalah tahap persiapan. Baik dalam menulis ataupun menyajikan presentasi lisan, itu Anda harus menyiapkan 3 langkah berikut. Yang pertama adalah seleksi topik. Ya, kemudian nantinya ada namanya riset, kemudian nanti ada namanya organisasi. Nah, seleksi topik ini topik yang Anda mungkin berikan atau Anda itu dapat memilihnya. Jika Anda sedang memilih topik, Anda dapat memilih sesuatu yang telah Anda kenal atau mungkin sesuatu yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Setelah seleksi topik, selanjutnya adalah riset. Nah, riset ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah jurnal teknik. Nah, umumnya itu digunakan untuk topik yang tunggal. Contoh misalnya transfer kalor. Jadi pada jurnal teknik ini, penulis itu akan menyerahkan paper atau tulisan mereka ke editor jurnal yang selanjutnya akan mereview jurnal tersebut pada ahli di bidangnya. Proses peer review ini dapat membutuhkan waktu yang lama biasanya, terkadang mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun atau lebih. Sehingga hasil yang dilaporkan dalam jurnal teknik tersebut itu seringkali telah lewat beberapa tahun ya. Tapi demikian itu kecenderungan kualitasnya yang tinggi karena prosesnya melewati proses review tersebut. Jurnal teknik ini merupakan alat utama dengan informasi yang baru dikenalkan ke dalam komunikasi teknik. Kemudian yang kedua adalah buku. Nah, buku ini ditulis oleh pengarang yang familiar misalnya dengan sesuatu bidang dan ingin menjelaskan secara konsisten dan koheren. Sumber utama informasi adalah pengetahuan, kemudian yang mula-mula itu dilaporkan dalam jurnal teknik, sehingga informasi dalam buku itu cenderung lebih usang daripada jurnal teknik. Nah, keuntungannya adalah sebuah buku adalah
informasi dari beberapa sumber yang banyak terkait dengan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi banyak artikel yang tersebar yang dirangkum menjadi buku. Kemudian selanjutnya adalah artikel ensiklopedia. Jadi merupakan deskripsi yang teramat pendek dari topik tertentu. Dilakukan juga proses peer review terhadapnya sehingga informasi yang didapatkan itu bisa dinilai berkualitas tinggi. Seperti buku, informasi dalam ensiklopedia paling tidak telah lewat beberapa tahun ya, jadi informasinya itu bisa saja sudah usang. Kemudian selanjutnya adalah proceeding seminar. Jadi ini merupakan kumpulan paper yang ditulis oleh pengarang yang berbicara pada suatu seminar mengenai suatu topik tertentu. Nah, kadang-kadang proceeding ini disediakan dalam seminar sehingga informasi yang tertulis tersaji masih baru. Kemudian dapat diambil beberapa hari sebelumnya atau seminggu sebelum seminar. Namun demikian, dalam kasus ini informasi belum dilakukan proses peer review sehingga beberapa informasi bisa saja kurang berkualitas. Nah, untuk mengatasi masalah ini, beberapa seminar itu melakukan proses peer review terhadap proceedingnya. Tetapi hal ini itu memerlukan waktu dan menunda publikasi nantinya terkait dengan informasi proceeding seminar. Kemudian selanjutnya adalah paten. Paten setelahnya sudah dijelaskan pada Haki. Ini menjelaskan tentang teknologi baru yang berguna. Nah, agar valid sebuah paten itu haruslah membeberkan atau menyampaikan secara lengkap teknologi tersebut sehingga seseorang yang terlapil di bidangnya itu dapat menuangkan paten tersebut ke dalam bentuk alat kerja atau proses. Nah, sebuah paten itu melindungi kekayaan intelektual penemunya ya untuk suatu periode tertentu. Ya, lazimnya itu 20 tahun semenjak waktu paten itu diarsipkan. Kemudian selanjutnya adalah artikel pemerintah. Jadi merupakan kumpulan data riset yang dilakukan oleh para peneliti yang disponsori atau diberikan dana oleh pemerintah. Nah, kemudian selanjutnya adalah artikel surat kabar. Ya, jadi muncul dalam majalah dan koran yang bersirkulasi yang luas. Ya, biasanya ditulis oleh orang dengan gelar di bidang jurnalisme yang mempunyai sedikit latar belakang tentang teknik. Nah, selanjutnya informasi seringkali harus dicetak cepat untuk memenuhi batas waktu publikasi sehingga informasi bisa jadi tidak teliti. Sebagai konsekuensinya, artikel surat kabar itu populer yang membahas tentang subjek teknik sering melaporkan informasi yang salah. Namun demikian, artikel semacam ini boleh jadi berguna untuk mendekatkan suatu isu teknik. Kemudian selanjutnya adalah catatan kursus atau kuliah. Itu dapat menjadi sumber informasi yang baik. Namun demikian, informasi ini tidak dikenai atau tidak melalui proses peer review. Kemudian yang terakhir adalah situs internet. Ini dapat akses melalui internet dengan menggunakan fasilitas komputer atau tablet atau handphone. Nah, karena situs internet tidak melalui proses peer review sehingga kualitasnya juga tentu tidak bisa dikatakan kualitasnya itu baik. Nah, kelebihan dari situs internet adalah dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan biaya yang lebih murah tentunya. Menemukan informasi itu merupakan keterampilan teknik dan pada kenyataannya kemampuan ini dimiliki oleh pustakawan yang memiliki keahlian di bidangnya untuk mendapatkan informasi dalam menerima wadah pengetahuan dari berbagai sumber. Nah, Anda nanti dituntut untuk mendapatkan informasi riset tersebut dari beberapa sumber ya. Untuk mendapatkan informasi ini dengan cepat dan cara yang dengan baik, itu perlu Anda temukan dari beberapa keterangan pada jurnal ataukah buku. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah deskripsi secara singkat terkait dengan paper yang dimana terdiri dari beberapa informasi terkait dengan deskripsi pendahuluan, satu paragraf, kemudian ada tujuan, kemudian di situ ada metode, kemudian di situ ada hasil dan kesimpulan.
Nah, sehingga untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat itu ketika kita lakukan review atau membaca jurnal itu kita lihat yang pertama adalah abstraknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kutipan atau referensi. Nah, di dalam jurnal atau buku biasanya itu terdapat kutipan pada akhir dari paragraf. Nah, dari akhir paragraf ini Anda akan menemukan siapa yang menyatakan paragraf tersebut sehingga dikutip oleh si penulis. Nah, di situ biasanya yang tertulis adalah nama, kemudian ada tahunnya. Nah, ini akan disinkronkan nanti dengan referensi. Nah, di referensi Anda akan mendapatkan judul dari penelitiannya apa, penulisnya siapa, kemudian publikasinya siapa, dan tahun publikasinya tahun berapa. Nah, sehingga Anda bisa searching, mencari lagi informasi tersebut di internet misalnya. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya indeks kutipan. Itu merupakan daftar pengarang atau penulis dan publikasi yang telah mengutipnya. Sebagai contoh misalnya, mengetahui bahwa misalnya ada nama Charles Glover menulis tentang artikel aspal yang bagus di tahun 1965. Anda dapat mencari namanya pada indeks kutipan. Nah, apabila pengarang lain mengutip pekerjaannya atau penulisannya pada tahun 1998, maka pengarang ini juga akan menulis tentang kimia aspal, sehingga Anda mungkin akan tertarik memperoleh papernya juga, ya. Sehingga terunutlah informasi dari 1995 sampai ke tahun 1998. Kemudian yang terakhir adalah katalog perpustakaan, ya. Terdiri dari daftar segala yang dimiliki oleh perpustakaan, seringkali judul dan pengarangnya. Maka ini merupakan cara cepat untuk menemukan literatur yang relevan dalam perpustakaan. Kemudian selanjutnya adalah organisasi. Nah, ketika mengorganisasi presentasi atau tulisan Anda, aturan yang paling penting yang diikuti adalah kenali audiens Anda. Jadi, kenali audiens yang akan diberikan informasi. Misalnya Anda seorang sarjana teknik akan memberikan informasi terkait dengan tambang itu kepada anak SD. Nah, sehingga Anda memberikan informasi kepada anak SD ini lebih gamblang, lebih mudah dipahami ketimbang dengan ketika Anda melakukan presentasi di simposium atau seminar internasional terkait dengan teknik tersebut. Nah, di sini ada beberapa strategi untuk melakukan informasi tulisan atau ceramah yang Anda ingin sampaikan. Nah, terdiri dari beberapa cara atau strategi, ya. Yang pertama adalah strategi kronologis. Jadi strategi ini akan memberikan catatan riwayat dari topik yang Anda ingin sampaikan. Nah, bayangkan Anda seorang insinyur tambang, Anda akan dapat menyajikan riwayat tentang proses tahap awal kegiatan industri pertambangan sampai ke proses akhir sampai dengan penjualan. Jadi tahapan-tahapannya itu dijelaskan secara runut, ya, mengenai tahapan secara kronologis kegiatan industri pertambangan. Kemudian yang kedua adalah strategi spasial. Jadi strategi spasial ini itu menjelaskan bagian-bagian komponen suatu objek. Dalam kasus misalnya sebuah jalan, Anda dapat menjelaskan bermacam-macam fiturnya, seperti misalnya struktur gravelnya, kemudian ada misalnya permukaan aspalnya, kemudian ada sistem drainasenya. Kemudian yang ketiga adalah strategi debat. Jadi sebuah strategi ini akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari suatu pendekatan khusus. Sebagai contoh misalnya, Anda dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian terhadap jalan aspal dan jalan beton dengan maksud memilih yang terbaik dalam situasi tertentu. Kemudian strategi selanjutnya adalah dalam menyampaikan informasi, yaitu strategi masalah ke penyelesaian. Jadi ini terkait dengan menyampaikan masalah dan cara penyelesaiannya. Sebagai contoh misalnya, sebuah jalan yang menjadi tanggung jawab Anda misalnya mungkin begitu banyak lubang, ya. Dalam presentasi kepada atasan itu Anda dapat menjelaskan masalah ini dan kemudian
menawarkan beraneka ragam penyelesaian. Contohnya misalnya menggunakan aspal grade yang tinggi, kemudian memperdalam badan jalan, kemudian memperbaiki sistem drainase, dan menjelaskan terkait dengan larangan muatan truk yang berlebih. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah strategi motivasi. Nah, strategi ini seringkali digunakan oleh para insinyur itu dalam melakukan penjualan atau marketing, ya. Sebagai contoh misalnya, jadi Anda bayangkan akan menjual aspal dengan kualitas tinggi yang akan memperbaiki umur jalan, ya. Nah, presentasi Anda itu dapat meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah Anda mampu memperoleh perhatian klien dengan menampilkan sebuah lubang yang menelan sebuah korban. Kemudian yang kedua adalah Anda dapat menciptakan kebutuhan akan produk Anda, yaitu dengan memperlihatkan bagaimana produk Anda itu dapat menurunkan anggaran. Anda dapat membereskan lubang-lubang jalan, ya. Jadi terkait dengan kemampuan dari kualitas aspal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Anda dapat memuaskan kebutuhan mereka dengan menunjukkan bagaimana produk Anda itu menurunkan terbentuknya lubang. Kemudian yang keempat, itu Anda dapat membantu mereka memvisualisasikan dunia bebas lubang yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, Anda dapat membuat mereka beraksi dengan menandatangani kontrak pembelian produk aspal Anda. Kemudian strategi yang terakhir adalah strategi umum ke khusus. Jadi menjanjikan sesuatu yang mula-mulanya itu menyampaikan informasi umum dan kemudian memberikan informasi yang semakin terperinci dan semakin lebih khusus. Contohnya sebagai berikut. Seorang engineer sipil yang sedang menjelaskan metode untuk menghubungkan satu jalan dengan jalan yang lain. Itu Anda dapat menjelaskan pertama adalah pertimbangan umumnya adalah contoh jumlah jalur, kemudian laju kendaraan, jumlah traffic, dan kemudian menjelaskan tipe khususnya adalah koneksi, yang dimana nanti ada tanda berhenti 4 jalan, kemudian ada lingkaran traffic, kemudian ada lampu berhenti dan sebagainya. Nah, pada beberapa kasus strategi khusus ke umum ini lebih efektif untuk berkomunikasi. Kemudian selanjutnya tahap presentasi lisan. Nah, ketika Anda menjadi seorang sarjana teknik atau insinyur, itu Anda akan memberikan presentasi oral dalam bermacam-macam situasi. Nah, Anda mungkin perlu membuat proposal untuk klien yang prospektif, menerangkan mengapa perusahaan Anda harus diperbolehkan untuk membangun sebuah fasilitas baru dalam suatu komunitas. Nah, menerangkan hasil analisis terkini pada atasan atau menyajikan hasil riset di sebuah seminar. Nah, menguasai presentasi lisan akan meningkatkan peluang untuk dipromosikan ke posisi paling terpandang dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam melakukan presentasi terdiri dari 3. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah isi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di pendahuluan, selama pendahuluan dalam presentasi lisan Anda, tujuan Anda adalah menguasai audiens. Jika Anda tidak mampu menguasai mereka dalam menit-menit pertama, Anda tidak akan mampu menguasainya. Misalkan Anda ketika melakukan pendahuluan gurauan, ada kemudian candaan, itu merupakan cara untuk menarik audiens. Nah, bila Anda mahir, itu bisa digunakan. Namun bila tidak, gunakanlah cara lain. Nah, selama pendahuluan, Anda harus menghubungkan audiens dengan dunia Anda. Jadi mereka mungkin tidak akan pernah berpikir tentang topik Anda sebelumnya, sehingga Anda harus menarik perhatian mereka. Nah, umumnya slide pertama presentasi desain adalah judul. Kemudian selanjutnya adalah isi. Nah, isi ini merupakan jantung presentasi di mana Anda akan menggunakan sebagian besar waktu Anda. Nah, sekitar 80% presentasi itu adalah isi. Dengan sekitar 15% itu digunakan untuk pendahuluan dan 5%-nya itu digunakan untuk kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan Anda mengakhiri presentasi Anda
dan merangkum titik-titik kunci. Ya, ketika menyiapkan kesimpulan Anda, nah pikirkan tentang apa yang Anda inginkan untuk menjadi pesan atau pekerjaan rumah. Nah, dalam melakukan presentasi pada bagian isi itu terdapat bantuan visual yang perlu ditampilkan. Contoh yang pertama adalah tampilan visual, misalnya adalah diagram kata ya, seperti yang ditampilkan pada slide ini. Kemudian selanjutnya bantuan visual yang lain adalah bisa saja dalam bentuk bantuan visual yang berupa tabel ya. Jadi tabel ini menyampaikan informasi yang banyak sehingga lebih memudahkan nantinya audiens untuk menyimak atau melihat informasi yang Anda ingin sampaikan. Kemudian selanjutnya juga ada diagram atau grafik yang dapat disampaikan jika data yang ingin disampaikan itu terlalu banyak, itu dapat disingkat dengan diagram dan grafik. Nah, jika misalnya dalam bentuk tabel itu tidak mampu untuk menyampaikan informasi, sehingga lebih mudahnya adalah menggunakan grafik atau diagram. Nah, bantuan visual selanjutnya adalah bisa digunakan itu adalah foto. Nah, foto-foto ini akan menampilkan informasi terkait dengan kondisi yang ada di lokasi Anda misalnya ya. Jadi menyampaikan informasi di lapangan ke dalam ruangan atau kepada audiens. Nah, bantuan visual selanjutnya adalah bisa menggunakan bantuan visual yaitu skema. Nah, skema ini merupakan gambar garis daripada suatu objek atau proses atau ilustrasi yang merupakan citra grafik yang digunakan untuk menerangkan suatu konsep. Kemudian dalam bidang teknik ya, khususnya bidang keilmuan kebumian, itu biasanya informasi itu disampaikan dalam bentuk peta. Nah, jadi beberapa peta. Kalau di tambang biasanya ada namanya peta kemajuan tambang atau perencanaan tambang. Nah, kalau di geologi biasanya ada namanya peta geologi dan sebagainya. Jadi peta ini merupakan bantuan visual untuk menyampaikan informasi di lapangan terkait dengan bidang ilmu kebumian. Dalam melakukan presentasi, proyeksi komputer adalah metode yang paling populer untuk menyajikan bantuan visual dalam presentasi teknik dengan menggunakan Microsoft PowerPoint ya, yang merupakan program yang paling umum digunakan saat ini ya. Sangat luas, Anda dapat mengubah presentasi beberapa menit sebelumnya akan disampaikan ya, atau akan dipresentasikan. Jadi Anda dapat juga memakai efek-efek, misalnya ada efek suara ya, catching, animasi dan sebagainya. Nah, berikut ini beberapa tips untuk membuat presentasi yang efektif atau yang baik. Yang pertama adalah memilih latar belakang yang tepat. Jadi pilih latar belakang yang nyaman untuk mata ya. Biru atau misalnya hijau seringkali digunakan, atau putih ya, bisa saja digunakan. Tapi kalau putih dalam keadaan ruang yang gelap itu dapat menyilaukan. Jadi yang terpenting adalah hindari latar belakang yang semrawut yang melenceng dari pesan. Kemudian pilih warna dengan hati-hati. Jadi gunakan warna yang menarik, tetapi jangan gunakan lebih dari banyak warna ya. Jadi ada misalnya lebih dari 5 warna dalam satu slide. Pada latar belakang biru bagus menggunakan huruf putih atau kuning, jadi bukan yang hijau. Jadi tampilan warna itu harus kontras antara background dengan tulisan. Dalam menyampaikan informasi data-data, biasanya teknik banyak data terkait dengan angka-angka. Nah, untuk menyampaikannya dalam bentuk slide yang sederhana itu akan sulit tentunya. Cara yang paling mudah adalah menggunakan grafik ya, untuk menyampaikan informasi data-data sehingga audiens bisa lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian selanjutnya adalah sederhana ya, menyederhanakannya. Jadi hindari mempresentasikan terlalu banyak informasi dalam satu slide ya. Jadi dibagi-bagi ya, tidak bertumpuk-tumpuk. Jagalah dengan jelas dan sederhana. Kemudian selanjutnya adalah konsisten ya.
Gunakan gaya atau tema yang sama dalam presentasi ya. Jadi kalau misalnya temanya yang pertama adalah warna putih backgroundnya, terus ya usahakan selalu dalam slide itu backgroundnya adalah putih ya, usahakan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah batasilah kata-kata ya. Minimalkan jumlah kata dalam slide. Jika slide Anda terlalu banyak kata, jadi Anda tidak mungkin akan memberikan informasi audiens ya, atau tidak mungkin memberikan audiens untuk membaca semua tampilan kata-kata yang Anda sajikan. Jadi sebaiknya terdiri dari beberapa kata saja ya. Kemudian selanjutnya adalah gunakan sedikit balet. Jadi gunakan aturan misalnya 6x6. Artinya itu tidak lebih dari 6 kata per balet dan tidak lebih dari 6 balet per slide. Nah, kemudian jangan membaca slide secara terus-menerus. Jadi ketika melakukan presentasi, hindari melakukan pembacaan secara terus-menerus, tetapi bisa melakukan pembacaan dengan sekilas, kemudian kembali lagi berbalik kepada audiens. Kemudian selanjutnya pilih bentuk huruf ya. Minimalkan menggunakan huruf kapital, karena tentu kalau menggunakan semua huruf kapital itu akan sulit dibaca ya. Jadi mempermudah menggunakan audiens untuk melakukan pembacaan. Kemudian selanjutnya adalah gunakan ejaan dan tata bahasa yang sesuai ya. Kemudian yang kita lakukan adalah cek secara berkala atau berganda ejaan atau tata bahasa. Nah, kesalahan menunjukkan bahwa Anda kurang usaha dalam presentasi Anda. Nah, sehingga akan merupakan pertanda yang kurang baik bagi audiens ya. Kemudian yang terakhir adalah backup data. Jadi lakukan selalu backup data, melakukan auto save pada PowerPoint Anda, karena bisa saja komputer Anda akan mengalami masalah. Nah, jika tidak di backup datanya, nah bisa saja apa yang Anda usahakan sebelumnya itu akan hilang semua. Nah, baik, saya rasa ini saja materi terkait dengan komunikasi teknik bagian pertama. Jadi akan ada tugas pada LMS Anda, silakan dikerjakan. Kemudian jika ada pertanyaan bisa dikomentari pada kolom LMS atau laman YouTube di bawah ini. Saya rasa cukup sampai di sini saja materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.